pegang tangan kami. Karena tanpa pegangan tangan-Mu, kami binasa, kami sesat, kami tidak memiliki tujuan hidup kami, tidak memiliki kepastian keselamatan, dan juga tidak memiliki kepastian kemuliaan kekal bersama Engkau Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya malam hari ini, firman Tuhan pada malam hari ini boleh membuka mata hati kami, supaya kami mengerti akan sabda untuk kami secara pribadi sebagai keluarga, juga untuk tanah Papua secara keseluruhan Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh diperbaharui, diberikan semangat baru, juga diberikan penghiburan, pengharapan hanya dari firman Tuhan saja. Berbicara Tuhan, karena hamba siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Semua kuasa-kuasa di udara, roh jahat yang mengganggu mencuri firman Tuhan, kami tolak nama Yesus. Kami hanya berikan tempat untuk suara Yesus pada malam hari ini. Kau pakai hamba Tuhan yang tidak mampu ini, Kau mampukan, layakan, supaya apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu agar kemuliaan Yesus nampak, kemuliaan Injil nampak bagi kami semua pada malam hari ini. Dan kami semua pulang dengan sukacita, dengan pembaharuan, dengan kepastian bahwa Engkau memegang tangan kami, Engkau yang memberkati dan menyertai kami kekal selamanya. Yang mengatakan amin bersama-sama, yang sungguh-sungguh yakin, katakan sama-sama amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan silakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Maaf suara saya agak sedikit serak, tapi tidak apa-apa. Ya, saya baru pemulihan kesehatan. Terima kasih banyak untuk undangan boleh kembali ke Biak. Saya heran orang Biak tidak bosan dengan saya. Heran. Saya sudah 28 tahun di tanah Papua, dan dulunya orang-orang Barat yang mentabiskan orang-orang Papua, sedangkan hanya saya orang Barat yang ditabiskan oleh orang-orang Papua. Luar biasa, satu kehormatan bagi saya boleh melayani tanah Papua selama ini. Terima kasih banyak. Ya, saya sekarang tinggal, sejak saya pucuk-pucuk sebagai dosen di STT sampai sekarang saya punya cucu, terus tetap tinggal di tanah Papua. Tinggal saya dengan istri saya, 3 anak saya yang sudah menikah, 2 sudah menikah, mereka di Jerman, kami sendiri di sini. Dan puji Tuhan, selama ini Tuhan memegang tangan kami. Terima kasih Bapak Frans Trumbino untuk lagunya, dan juga Ibu Marice Babiser ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam hati saya, yang berkaitan dengan kata-kata profetis, yang berkaitan dengan kepentingan tanah Papua, juga kepentingan pribadi kita, tapi juga tanah Papua secara keseluruhan. Mari sama-sama kita membaca dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. Saya membacanya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat apa yang dilihat oleh para murid terakhir yang membuat mereka sukacita, ada 2 hal yang mereka lihat. Mereka melihat kuasa kemuliaan Yesus yang luar biasa yang naik ke surga, sekaligus mereka teringat dan melihat tangan Yesus yang memberkati mereka. Tangan Yesus yang memberkati semua orang percaya. Amin. Kami semua rindu diberkati oleh Yesus. Maka tema kita pada malam hari ini adalah dimuliakan dan diberkati Tuhan. Dimuliakan dan diberkati Tuhan. Kita rindu supaya Tuhan, tangan Yesus memberkati kita. Kita mencari berkat apa? Berkat apa yang kita cari? Kemuliaan apa yang kita cari? Kemuliaan duniawi, kemuliaan surgawi. Kita mencari yang tetap atau yang sementara? Kita mau menjadi meteor atau menjadi bintang? Kalau meteor itu hanya muncul sebentar dan hilang. Banyak orang-orang saat ini seperti meteor, muncul dan hilang, muncul dan hilang. Tapi kalau mereka yang percaya Yesus, katakan seperti bintang di langit, tidak pernah akan hilang. Mereka kekal selama-lamanya. Maka kita di sini, bagaimana kita bisa diberkati dan dimuliakan Tuhan? Kita bisa lihat di sini dari kehidupan Yabes. Kehidupan Yabes yang luar biasa di sini. Untuk itu kita perlu orientasi
kepada hal-hal yang utama. Di Papua saat ini kita harus lihat hal-hal yang utama, yang paling penting, orientasi. Fokus kita kemana? Fokus kita kemana? Kita harus mendengar firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, supaya semua kita dimuliakan dan diberkati. Tujuannya harus jelas. Jangan seperti Obed. Obed ikut sekolah minggu, guru sekolah minggu tanya, anak-anak, siapa yang masuk surga? Siapa yang masuk surga? Siapa yang masuk surga? Semua angkat tangan kecuali Obed tak mau. Obed tak mau angkat tangan. Gurunya tanya, Obed, kenapa kau tak mau? Kau tak suka surga kah? Tak suka surga kah? Obed menjawab begini, mohon maaf ibu guru, ketika bapak meninggal, bapak pesan, Obed, apapun yang terjadi, kau harus masuk tentara. Apapun jadi, kau harus masuk tentara. Masuk tentara, polisi, ASN, jadi dokter, insinyur, semua bagus, pengusaha semua bagus. Tapi yang utama, harus masuk surga, amin. Harus masuk surga. Yang pertama, fokus kita harus mencari kemuliaan dan berkat Tuhan yang utuh. Sama-sama dari sini, dari kehidupan Yabes, ada yang hidup 3000 tahun yang lalu. Ada beberapa prinsip rohani yang sederhana, tapi maknanya dalam sekali, sangat dalam, yang juga dikukuhkan oleh perjanjian baru. Kemudian ada 5 prinsip dasar yang sangat penting supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Di sini ada disebutkan dalam pasal 4, disebutkan ada 600 nama disebutkan. 600 nama disebutkan. Tapi hanya nama Yabes yang diberikan komentar 2 ayat. Yang lain semua disebutkan sambil lalu saja. Kenapa hanya Yabes disebutkan? Karena Yabes beriman. Karena Yabes beriman di tengah-tengah situasi bangsa yang tidak beriman, di tengah-tengah situasi orang-orang yang telah pusing dengan Tuhan, yang mengatakan Tuhan engkau telah pusing. Maka hanya Yabes yang tetap beriman. Makanya Tuhan senang, Tuhan memberkati, Tuhan memuliakan Yabes. Maka kalau kita mau menyenangkan Tuhan sesuai Ibrani pasal 11 ayat 6, hanya bisa dengan kita beriman kepada Tuhan, dengan terus memegang iman kepada Yesus, kita dapat menyenangkan Tuhan. Sekaligus juga Lukas 18 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus katakan, kalau anak manusia turun ke bumi, adakah dia menemukan iman di bumi? Ketika Yesus turun, yang paling menentukan dalam dunia ini adalah apakah kita beriman, memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Itu yang menentukan apakah kita beriman supaya kita selamat. Maka pada malam hari ini katakan, kita mau pulang dengan kepastian tetap mau beriman, amin. Tetap mau beriman, karena kita menyenangkan Tuhan, dan juga kita kemudian ada kepastian keselamatan yang Tuhan berikan di sini. Maka sekali lagi, untuk mendapatkan shalom Allah, ada 5 prinsip penting dasar yang saya sampaikan singkat di sini pada malam hari ini. Yang pertama, kalau kita mau diberkati Tuhan, maka alamat doa kita harus benar. Alamat doa kita harus benar. Di sini digambarkan bahwa Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia berseru kepada Allah Israel. Kalau kita lihat keadaan Yabes, dia lahirkan dalam kesakitan. Kemungkinan besar dia lemah. Orang Papua bilang dia terlaku, dia dianggap kaskado, dianggap tak mungkin bisa. Kok bisa apa? Dikasih tinggal, disingkirkan. Tapi apa yang dia buat? Dia bukan menyerah, dia bukan menangis sendiri, dia bukan sedih, tapi dia berseru kepada Allah Israel. Kalau kita mau selamat, kita harus menyerukan nama Yahweh Allah Israel, amin. Nama Tuhan Yesus. Dalam Roma 10:13 katakan, Roma 10:13, siapa yang berseru bernama Yesus akan diselamatkan. Maka alamat doa harus benar. Tidak bisa berdoa pada ilah-ilah lain, pikiran-pikiran manusia. Hanya ada Allah Yahweh. Allah itu hanya sebutan, tapi namanya Yahweh. Yesus adalah Yehoshua, Yahweh menyelamatkan. Maka pada saat kita berseru bernama Yesus, kita berseru nama Allah Yahweh, itu berarti kita mengakui Sang Pencipta yang menciptakan dunia ini, yang telah bertindak dalam sejarah Israel, dan puncaknya telah datang dengan pribadi Yesus. Sehingga pada saat kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Luar biasa. Jangan kita salah alamat. Lagunya Ayu Ting Ting ya, salah alamat. Jangan salah alamat. Alamatnya harus jelas.
hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Sangat penting. Dan kita lihat Allah Tritunggal, Bapa dan Roh itu bersifat suprarasional. Allah itu bukan zat, Allah bukan benda, Allah itu adalah roh. Roh itu beda. Berarti tidak bisa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu kalau benda. Allah itu roh, nggak bisa hitung begitu. Roh itu suprarasional, di atas kemampuan pikiran kita. Kita nggak bisa mengerti Allah. Manusia mengerti listrik aja tidak bisa, apalagi mau mengerti Allah. Sombong sekali manusia mau mengerti Allah, kecuali Allah menyatakan dirinya. Dan itu kita tahu dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang mati, yang bangkit dan naik ke surga. Hanya Yesus, tidak lain. Maka jangan sampai salah alamat. Pegang terus. Kita bicara manseren di biak. Manseren berarti Yesus. Jangan bikin teori-teori sendiri. Jangan buat gerakan-gerakan tambahan. Tidak ada. Manseren adalah Yesus. Yesuslah namanya Sang Juru Selamat. Hanya dialah alamat yang benar dapat memperoleh keselamatan. Bersama-sama kita, maka alamat yang benar berseru. Berarti juga apapun keadaan kita, saudara merasa terpukul, saudara merasa terlaku, berdosa, kotor, saya mau katakan, tidak ada orang berdosa tanpa harapan. Semua orang berdosa yang berseru pada nama Yesus akan diselamatkan. Itulah anugerah Allah yang luar biasa. Itulah inti iman Kristen, bahwa ada anugerah yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Karena Allah penuh belas kasihan. Maka pada malam hari ini, engkau merasa diri kotor, jijik, najis, berdosa, saya mau katakan, datang pada Yesus, berseru pada nama Yesus, engkau akan selamat, engkau akan diperbarui. Jangan tunggu-tunggu lagi. Itulah waktunya di Papua. Jangan tunggu-tunggu lagi. Datanglah pada Yesus. Jangan salah alamat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan. Artinya serahkanlah khawatirmu. Jangan kepada yang lain. Jangan kepada Yanti yang tinggi, Yance yang cepel, Milo dan kawan-kawan, Miliman Lokal dan kawan-kawan. Jangan kita pergi mabuk tercapai kan, uang habis, harga diri habis, keluarga habis, semua habis, karena tidak mau bertanggung jawab. Saya katakan sekali lagi, Allah mengasihi orang mabuk. Engkau berharga di mata Tuhan, amin. Datanglah pada Tuhan. Jangan terlambat. Jangan juga pergi ke dukun-dukun. Jangan cari orang pintar. Jangan pergi untuk minta bantuan kuasa-kuasa lain yang kelihatannya rohani tapi rohana. Rohani tapi rohana. Memakai nama Alkitab, memakai doa kami, tapi kemudian ada bisik-bisik macam-macam. Memanggil roh-roh lain, saudara terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan ini, maka ekonomi Papua juga tidak maju. Satu akibatnya adalah keterikatan pada kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan membuat kita menjadi iri hati, membuat kita jadi benci orang lain, tidak kreatif, tidak inovatif, tidak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain, bikin orang lain, bikin. Semua akhirnya juga baku rebut kursi. Semua karena kuasa gelap. Kita ditipu oleh iblis. Jangan mau. Kita telah dibawa keluar dari iblis. Kita punya nenek moyang, katakan kita punya orang-orang tua kita telah lepas daripada kuasa gelap. Jangan kembali lagi. 1 Petrus 1:18 katakan bahwa engkau telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia oleh darah yang mahal, dari kebiasaan hidup yang salah. Jangan cari dukun, jangan cari orang pintar. Amin. Ada guru yang mengajar anak-anak bahaya alkohol. Dia jelaskan bahaya alkohol. Terus dia buat percobaan. Ikut begini. Dia taruh satu gelas isi air. Terus dia taruh cacing dalam air. Satu gelas yang lain dia taruh vodka alkohol, dan dia taruh cacing. Berapa waktu kemudian cacing dalam vodka itu mati. Cacing dalam air hidup, cacing dalam vodka alkohol mati. Kemudian gurunya tanya pada murid-murid,
Adik-adik, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Satu anak muda yang anggap diri pintar, sedikit palente bagaya sedikit, dia angkat tangan. Dia bilang begini, Bapak Guru, kesimpulannya, supaya tidak cacingan, kita harus minum alkohol. Supaya tidak cacingan, kita harus minum alkohol. Latihan lain, main lain. Penjelasan A, pengertian B, kacau. Tercapai kah? Bertobatlah engkau. Amin. Bertobat. Kesempatan malam hari ini. Jangan kita terus gitu. Nikmatilah hidupmu dengan istri masa mudamu. Pengkhotbah 9. Bukan dengan istri mudamu. Tidak ada janji Tuhan untuk istri muda. Istri masa mudamu. Pengkhotbah 9. Silahkan baca. Dan ada berkat untuk istri masa muda, untuk 01, 02, maaf 01 ada, 02, 03, 04, Bill dan kawan-kawan, dan ada berkat. Maka nikmatilah hidupmu dengan istri masa mudamu. Amin. Kalau kita bersalah, kembali pada Tuhan. Kita berdosa, kesempatan bertobat. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Sekali lagi, kita jangan alamat yang salah. Sungguh-sungguh kita minta bantuan, datang kepada Yesus. Luar biasa. Yang kedua, singkat. Tadi alamat doa yang benar. Artinya kalau alamat doa sudah salah, otomatis kita minta bantuan pada yang salah, kita akan tersesat. Karena kita katakan juga bahwa hanya Yesus yang pelihara kita. Dan bisa yang lain pelihara kita. Iblis bisa bantu kita, tapi satu masalah dibantu, 10 masalah baru muncul. Dia bikin kacau kita. Dia buat kita tertekan, tertindas, dan bermasalah. Sehingga akhirnya juga kehidupan masyarakat juga kacau. Saya putar-putar tanah Papua. Saya mau katakan terus terang, saya putar-putar tanah Papua. Saya buat penelitian sendiri. Saya cek kenapa kampung-kampung pisah. Kenapa kampung-kampung pisah? Kebanyakan kampung-kampung pisah karena curiga siapa yang bikin siapa. Ada yang meninggal bilang, oh ada yang bikin, ada yang bikin. Sehingga akhirnya ada kecurigaan. Akhirnya kampung-kampungnya pisah karena kuasa gelap. Sekarang satu kampung jadi 5 karena otsus. Ya kan? Dulu tidak, dulu karena masalahnya karena orang curiga. Maka saya katakan sekali lagi, kalau kita terikat kuasa gelap, kita tidak pernah akan maju. Pendidikan kita, kesehatan kita, kemasyarakatan kita tidak akan maju. Tidak ada negara di dunia ini di mana ada kuasa kegelapan yang maju. Tidak ada. Katakan pada malam hari ini, saya mau tinggalkan semua kuasa kegelapan, semua jimat-jimat, semua praktek-praktek, tinggalkan, lepaskan. Maka Tuhan akan memberkati engkau, akan memuliakan engkau. Yang kedua, cara singkat. Tadi alamat doa yang benar. Yang kedua, singkat. Permintaan yang tepat. Permintaan yang tepat, yaitu berkat Tuhan yang utuh. Berkat Tuhan yang utuh, rohani dan jasmani. Di sini Yabes minta berkat Tuhan shalom. Shalom itu utuh. Sama dengan kata dalam Yohanes 10 ayat 10, hidup yang berkelimpahan, so'e, hidup yang kekal, yang juga mencakup dunia ini yang berkelimpahan. Jadi kita harus meminta yang tepat, yaitu meminta berkat Tuhan yang utuh, rohani dan jasmani. Artinya maju secara rohani, pembaharuan, kedamaian, keselamatan, ketenangan, sekaligus juga maju dalam kesejahteraan, dalam pendidikan, dalam kesehatan, maju. Tapi harus minta berkat Tuhan yang utuh. Jangan Spanyol, Sparonyolo, hanya mau berkat yang duniawi saja. Orang sekarang bicara berkat, pemahamannya itu hanya uang. Pemahamannya hanya uang. Uang penting, tapi uang terbatas. Dengan uang kita bisa membeli kesenangan, dan bisa membeli kebahagiaan. Bisa beli obat, dan bisa beli kesehatan. Bisa beli rumah, dan bisa beli rumah tangga. Bisa beli buku, dan bisa beli hikmat. Bisa beli bangku di gereja, tidak bisa beli tempat di sorga. Uang terbatas. Maka kita harus mencari berkat yang utuh, rohani dan jasmani. Jangan sampai saat ini di Papua gara-gara materi semuanya hancur. Gara-gara materi kita yang pikir berkat materi, akhirnya harga diri kita hancur, keluarga kita hancur, karena kita terlalu fokus pada materi. Ada seorang
Pak ini dia agak tua sudah, dia beli motor. Dia beli motor, terus dia ajak mace roda-roda sedikit. Dia ajak mace roda-roda sedikit, putar-putar. Dia semakin kencang lainnya, dia semakin bangga karena mace semakin lingkar dia di pinggangnya. Dia merasa jago seperti anak muda lagi. Tiba-tiba di tikungan, masuk di got. Ketika masuk di got, mace ini teriak, "Mace, kau telah sayang saya kah? Kau telah pusing saya kah? Kau telah lihat saya kah?" Karena Mace sibuk dengan motornya. Terus Mace jawab ini, "Mace, kau diam sudah. Mace, kau lunas, tapi motor ini belum lunas." Nah, ini orang pikir materi, istrinya berharga dia lupakan. Bahaya, bahaya. Tapi juga ada macam-macam yang juga bahaya. Ada Bupati Mamberamo buat perlombaan berenang. Bupati Mamberamo bilang berenang, menyeberangi sungai Mamberamo, yang menang 100 juta. Ya, hanya semua berdiri di pinggir sungai Bagaya begini, lompat. Semua siap-siap lompat. Tapi terakhir lompat karena banyak buaya. Dan yang berani hanya Bagaya saja. Tiba-tiba biur, satu masuk. Dia berenang sekuat tenaga. Akhirnya dia selamat, dapat 100 juta. Tapi ketika dia naik ke atas, dia selamat dengan suara gemetar. Dia bilang, Pak Bupati, saya tak mau dulu, saya tak mau. Saya mau tahu siapa yang tolak saya tadi. Ternyata istrinya yang tolak. Istrinya yang mau korbankan suaminya demi 100 juta. Jadi pace-mace sama-sama bahayanya. Maka jangan kita lihat bahwa materi penting, amin. Tapi jangan sampai kita terfokus pada materi sehingga akhirnya kita lupa apa yang penting. Hal rohani, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, amin. Baik, sama-sama kita naikkan kembali harga diri kita di Papua. Harga diri Papua kita naikkan lagi. Kita terpusing, meskipun mungkin kita agak kurang sedikit terpapar, tapi kita bertahap-tahap, pelan-pelan maju daripada kita Bagaya Parlente dan habis dan terlihat dan tampias mulu. Jangan sampai. Maka hati-hati, jangan kita hanya mencari materi, carilah juga yang rohani. Juga jangan terpancing dengan macam-macam iklan. Sekarang orang masih suka sekali dengan medsos, TikTok dan kawan-kawan, Instagram dan semua. Akhirnya orang suka flexing, membandingkan diri, bagaya-bagaya dan macam-macam. Tertipu dengan iklan. Akhirnya kita di Papua juga kemudian merasa minder. Kenapa? Misalnya iklan Pons. Iklan Pons katakan semakin kau putih, semakin kau bagus. Coba lihat di TV ya, iklan Pons itu penipu paling besar. Iklan Pons itu penipu yang paling besar. Mengatakan semakin kau putih, semakin kau bagus. Bahaya. Pada Alkitab katakan Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga di mataku. Engkau berharga di mataku. Makanya orang Papua rame-rame beli ember-ember Pons. Bahaya. Orang Barat sakit jiwa juga. Orang Barat rame-rame berjemur baju coklat. Dua-dua schizophrenia. Dua-dua sakit jiwa. Satunya mau jadi putih, satu mau jadi coklat. Terpuas. Putih, kuning, coklat, hitam, semua bagus, semua berharga, men, semua berharga. Yang penting jangan lupa mandi aja. Jangan lupa mandi. Ini penting. Kita kalau lihat TV dipengaruhi, lihat film-film India, balas dendam terus, otaknya balas dendam. Lihat sinetron-sinetron, malas setelah kerja apa-apa, Bagaya Parlente. Hanya bagaya-bagaya saja, malas-malas, dapat uang dari mana telah jelas. Itu bukan contoh untuk kita. Maka jangan sampai kita terpengaruh. Sungguh-sungguh lihat, kita minta berkat Tuhan yang utuh. Kalau kita cari yang rohani, soe, jangan bios. Kalau bios akan mati. Kalau soe, kekal, hidup yang berkelimpahan. Sini berkat shalom yang penuh. Maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Permintaan yang tepat. Berdoa, Tuhan, aku minta Tuhan supaya rohani saya maju. Rohani saya maju. Rohani saya maju. Dan kemudian jasmani saya, kesejahteraan saya
pasti juga akan maju. Amin. Penting sekali. Yang ketiga berkaitan dengan itu, dari permintaan yang tepat. Sekarang keempat, yang ketiga, sikap yang tepat. Sikap yang tepat adalah bekerja dan berdoa. Sikap yang tepat adalah bekerja dan berdoa. Sekarang perluaslah daerahku. Dalam bahasa perjanjian lama itu berarti bahwa si Yabes dia bukan tinggal diam, dia bekerja. Ya, sesuai dengan Mazmur 128 dikatakan bahwa jika engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Pekerjaan adalah kehormatan, pekerjaan adalah harga diri. Terbaca juga dalam 2 Tesalonika katakan juga bahwa pekerjaan itu kehormatan. Yang tidak bekerja padahal bisa kerja, jangan dia makan. Katakan dengan jelas, karena pekerjaan adalah sesuatu yang berharga. Maka sikap yang tepat supaya kita diberkati Tuhan adalah apapun yang Tuhan percayakan, berkat yang Tuhan percayakan, kita pakai dengan sungguh-sungguh. Kalau sekolah betul, dapat beasiswa betul, dapat kuliah betul, kerja betul, posisi betul, kerjakan dengan betul, maka engkau pasti akan diberkati, pasti akan diberkati, dan berkatnya akan datang bertahap, tahap demi tahap. Luar biasa. Berkat Tuhan tidak mungkin jatuh dari surga langsung. Berkat Tuhan datang pada saat kita bekerja dan berdoa. Maka Tuhan akan tambahkan sesuai dengan kesungguhan kita, sesuai dengan tanggung jawab kita. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita harus percaya itu. Jangan kita mau dapat yang gampang-gampang saja. Tidak. Apa yang Tuhan percayakan, kerjakan sungguh-sungguh. Di Papua banyak hal yang Tuhan percayakan. Pakai kesempatan, kerjakan. Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Sikap yang tepat, berdoa dan bekerja. Sekali lagi, ada yang menganggap pemahaman Koreri, ada gudang di Eropa sana, orang Barat punya kunci, terus mereka simpan kuncinya, tak mau kasih tahu orang pihak. Banyak sekali materi, omong kosong, terada. Tidak ada gudang di Eropa, gudang materi terada. Tidak ada kargo di Eropa, nggak ada. Yang ada hanya berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja. Maka saya mau katakan malam hari, saya mau ajak kita kembali mengingatkan diri. Kita sungguh-sungguh bekerja untuk tanah Papua, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Bekerja sungguh-sungguh. Gunakan kesempatan yang ada. Jangan main-main. Tuhan pasti akan berkati kita. Amin. Pasti Tuhan berkati kita. Datangnya bertahap. Kalau lihat saya dalam Mazmur 133 dikatakan bahwa ada embun Hermon. Berkat Tuhan tulis seperti embun Hermon. Embun itu turunnya dia merata. Dia turunnya setiap pagi. Artinya setiap hari ada baru, ada berkat yang baru yang Tuhan berikan. Sekaligus juga merata, sehingga bukan hanya sebagian orang yang punya sesuatu, tapi semua dapat bagian, dapat berkat. Karena semua berdoa dan bekerja, karena semua membuat yang terbaik bagi tanah Papua. Maka kita akan diberkati. Saya mau katakan terus terang malam ini, hati saya sungguh-sungguh untuk itu. Saya mau katakan masa depan Papua luar biasa sebenarnya. Asal kita alamat doa kita benar, asal permintaan kita tepat, yaitu berkat Tuhan yang utuh, dan sikap kita betul berdoa dan bekerja, maka Tuhan akan memberkati kita. Sekaligus juga katakan juga hine mato fubrayin shebet ahim gamyahat. Lihatlah betapa indahnya dan eloknya bila kita rukun bersama-sama. Kita perlu kesatuan di tanah Papua ini, persatuan yang sedang dirobek-robek di tanah Papua ini. Antara gunung, pantai, suku macam-macam. Ada yang hanya pidi, pikir diri. Ada yang lain hanya pisu, pikir suku. Ada yang lain hanya pima, pikir marga. Yang lain piku, pikir kuasa sampai pikul. Ada yang pipen, pikir pendek. Harusnya kita pipa, pikir Papua. Pikir Papua. Dan juga pikir panjang pipan ke depan untuk anak cucu kita, tanah Papua kita. Berdoa dan bekerja, Tuhan akan memberkati kita. Mungkin agak keras firman Tuhan saya malam hari ini, tapi Tuhan letakkan dalam hati saya untuk mengatakan bahwa Tuhan pasti tidak akan meninggalkan Papua. Amin. Tidak akan meninggalkan Papua. Asal kita sungguh-sungguh alamat doa kita benar.
hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Permintaan kita tepat, berkat yang utuh, rohani dan jasmani. Kita sungguh-sungguh mengejar yang rohani dan sekaligus yang jasmani, pasti akan dari tahap ke tahap maju dan maju dan maju. Tuhan pasti akan berkati kita, sehingga berkatnya bukan tiba berangkat, tapi berkatnya ada terus, setiap baru, setiap hari baru, setiap hari baru, bukan tiba berangkat. Kenapa? Karena Tuhan berkati kita. Jangan kita lupa, bukan Otsus gembala baik kita, bukan Otsus gembala baik kita, Yesus gembala baik kita. Tanpa Yesus, Otsus akan molo dan talingkar. Talingkar dan molo habis. Tapi dengan Yesus ada harapan. Jadikan Yesus gembalamu dengan sikap bekerja dan berdoa. Sikap berdoa bekerja juga berarti kita mencari isi, bukan pertama-tama mencari posisi. Banyak orang sekarang bukan cari isi, bukan cari kemampuan, bukan cari kemampuan, keterampilan, dia cari posisi. Dapat posisi, baru kemudian cari isi. Akhirnya 5 tahun dia cari isi. Di pemerintahan, di pekerjaan apapun juga, dia cari isi terdapat. Kita harus cari isi supaya dapat posisi. Kalau kita punya isi, kita pasti bisa pegang posisi yang baik. Kalau kita tidak punya posisi, tidak punya isi, kita pasti akan bawa diri, tidak punya kemampuan bawa diri. Kita akan judi, jual diri, tidak punya prinsip, dan akhirnya kita akan lupa diri, lupa semua, karena tidak sungguh-sungguh berdoa dan bekerja untuk Tuhan. Amin. Maka sama-sama maka kita saat ini katakan, Tuhan, kita mau bekerja sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan pada Tuhan. Luar biasa sekali. Maka kalau Tuhan kasih kita berkat, dia berkatnya bersifat tahap demi tahap. Coba bayangkan kalau bunga ini yang ini bunga palsu ya. Kalau bunga asli, ada pot bunga, saya isi dengan pot bunga, saya siram dengan 2 ember, maka bunganya akan mati. Ada bunga kecil, saya siram dengan 2 ember, mati. Kalau Tuhan kasih kita berkat turun dari surga langsung, gitu, turun semua, kita semua tidak akan bisa bertanggung jawab. Maka Tuhan memberikannya bertahap, tahap demi tahap, sesuai dengan kemampuan tanggung jawab kita. Jangan pernah ragu, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita pada saat kita sungguh-sungguh berdoa dan bekerja. Yang keempat, saya singkat di sini. Yang keempat di sini adalah iman dan motivasi yang murni. Iman dan motivasi yang murni. Saya mau katakan tadi, kenapa saya katakan tadi bahwa sangat penting soal kesatuan Papua? Karena apa? Yang menyatukan tanah Papua itu bukan ras kita, bukan kulit kita, bukan rambut keriting kita yang indah itu, bukan. Yang menyatukan tanah Papua adalah Injil. Pada saat Injil melemah, orang tidak sungguh-sungguh ikut Injil, maka terjadi perpecahan, terjadi masalah. Maka kita harus kembali kepada Injil yang mendamaikan kita, mendamaikan dengan Allah, dan mendamaikan kita satu dengan yang lain, sehingga bersama-sama ada kekuatan. Dalam persekutuan ada kekuatan. Persekutuan tanah Papua ada kekuatan untuk memajukan tanah Papua. Bersama-sama kita berdoa dan bekerja. Yang keempat, iman dan motivasi yang murni. Singkat, iman dan motivasi yang murni. Di sini Yabes meminta perlindungan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dia minta Tuhan ada dalam hidupnya, Tuhan menyertainya. Ini penting sekali. Dia bukan sekedar meminta berkat Tuhan, tidak. Dia meminta Tuhan hadir dalam hidupnya. Motivasinya murni, imannya murni. Dia mau supaya Tuhan ada. Dia bukan sekedar hanya mendapat berkat Tuhan, dia mau sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam hidupnya. Sangat penting. Tuhan mau supaya kita memiliki motivasi yang murni, iman yang murni. Jangan kita beriman supaya dapat sesuatu. Kita beriman karena Yesus telah berbuat segalanya untuk kita. Karena Yesus telah berbuat semuanya untuk kita, menebus kita, memberikan kepastian keselamatan bagi kita, maka kita mengasihi Dia. Motivasi kita harus murni.
Jangan kita mau ikut Tuhan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Harus sungguh-sungguh Tuhan, aku mencintaimu Tuhan, aku mencarimu Tuhan, aku sungguh-sungguh merindukanmu Tuhan. Katakan malam hari ini, Tuhan, aku merindukanmu Tuhan, aku mencarimu Tuhan, aku mau Kau hadir dalam hidup saya Tuhan, aku mau agar Kau ada dalam hidup saya, maka engkau akan diberkati. Tapi kalau engkau memberikan persembahan hanya supaya dapat persembahan, dapat uang lebih banyak lagi, saudara salah. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Maka sungguh-sungguhnya motivasi yang murni. Karena dunia ini panggung sandiwara. Pernah ada satu pace, dia punya 4 anak. Mereka curi kambing. Terus mau makan sama-sama. Mereka pergi, terus bapaknya suruh 4 anaknya jaga di timur, barat, utara, dan selatan. Bapaknya yang bakar kambing itu, siapkan makanan. Mereka suruh pilih, jaga, supaya jangan ada yang lihat bahwa mereka mencuri kambing. Ketika bapaknya sampai pada anak yang keempat, yang jaga bagian utara, yang anak, kau jaga di sini. Anaknya jawab begini, Bapak, siapa yang pilih di atas? Siapa yang pilih di atas? Kita bisa pilih orang lain, bisa sandiwara dengan orang lain, tapi tidak bisa sandiwara dengan Tuhan. Tuhan melihat motivasi kita. Mari pada malam hari kata Tuhan, aku mau punya motivasi yang murni. Dan terakhir secara singkat di sini, menantikan jawaban Tuhan diberkati. Menantikan jawaban Tuhan diberkati. Di sini digambarkan 2 ayat. 2 ayat ini merangkum kehidupan Yabes yang kemungkinan 80 tahun, 90 tahun. Hidupnya ayat 90 tahun tapi disingkat dalam 2 ayat saja. Jadi bukan berarti hari ini dia berdoa, besok langsung dijawab, tidak. Jawabannya datangnya bertahap. Dan Tuhan memang sering menjawab begitu. Kadang-kadang Tuhan menjawab langsung, kadang-kadang Tuhan menjawab jangka menengah, jangka panjang, kadang-kadang Tuhan katakan tidak, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus menantikan jawaban Tuhan. Pada saat kita punya alamat doa benar, permintaan kita sudah tepat, berkat yang utuh, kita sungguh-sungguh bekerja dan berdoa, memberikan yang terbaik. Pada saat yang sama, kita juga punya motivasi yang murni mencari Tuhan. Maka kita kemudian dipanggil untuk menantikan jawaban Tuhan. Tunggu Tuhan, Tuhan akan berkati engkau. Tapi waktu penantian ini, waktu yang paling bahaya. Waktu penantian ini, waktu yang paling bahaya. Dalam Alkitab katakan dalam 1 Petrus bahwa semua orang di dunia mengalami pencobaan yang sama. Iblis akan mencobai kita. Pada saat kita menantikan jawaban Tuhan tidak langsung datang. Langsung ada bisik-bisik. Untuk apa kau ikut Yesus? Kau pakai cara lain saja, pakai jalan pot saja, jalan potong. Kau pakai cara-cara yang lain. Tidak apa-apa, sekali-sekali tidak apa-apa. Iblis akan tipu kita. Dia akan tawarkan jalan potong untuk kita. Dia mau merusak kita. Kita tahu iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8:44. Maka jangan percaya iblis. Maka kita harus melawan iblis sesuai Yakobus 4:7. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Maka pada saat kita sudah sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, berseru pada Tuhan alamat yang benar, meminta yang tepat, berkat yang utuh, rohani jasmani, kita sungguh-sungguh bekerja, berdoa, kita sungguh-sungguh motivasi yang murni, maka yang kelima ini tetap merupakan bahaya besar, menantikan kapan Tuhan jawab tahap demi tahap. Kita harus sabar menantikan jawaban Tuhan. Ini tidak mudah, tapi ada janji Tuhan pasti akan menggenapi, dan kita pasti dimuliakan. Yohanes 14 ayat 3 katakan bahwa kita pasti akan masuk surga, akan di rumah Bapa Tuhan ada banyak tempat, kita akan dapat tempat di surga, kita akan dimuliakan oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan, pasti. Berkat Tuhan pasti, asal kita sabar, kita menunggu, kita yakin Tuhan, pada waktunya Tuhan, Engkau akan menjawab. Kita yakin bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan akan pegang tangan kita, Tuhan akan peduli kita, Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan muliakan kita. Asalkan kita sabar menantikan jawaban Tuhan. Makanya ada seorang anak sekolah minggu, pintar sekali.
Anak sekolah minggu perempuan kecil, pintar sekali, lebih pintar daripada S1, S2, S3, S4, S-teler dan semua. Guru sekolah minggu tanya, apa yang kamu buat kalau iblis menyerang kamu? Apa yang kamu buat kalau iblis menyerang kamu? Jawaban anak sekolah minggu ini lebih hebat daripada S3, daripada doktor. Jawabannya singkat, padat, jelas. Kalau iblis serang saya suruh Yesus yang maju. Saya suruh Yesus yang maju. Kalau saya maju, saya tampias. Pendeta Rainer tampias. Rainer dengan Yesus, maka iblis tampias. Kalau saudara dengan Yesus, iblis tampias. Tampias. Jangan takut dengan iblis. Dia akan lari daripada bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kamu mengandalkan gelarmu, pangkatmu, tapi tidak mengandalkan Yesus, engkau yang akan mampus. Engkau rasa diri mampu, engkau akan mampus. Maka kita sungguh-sungguh harus mengandalkan Yesus. Pada saat penantian ini, jangan kita ragu. Tuhan pasti memuliakan kita. Masih ingat tadi dikatakan oleh Yesus, tangannya memberkati kita. Tangannya memberkati kita. Dan juga kemudian kuasa kemuliaannya nampak, dia naik ke surga. Maka pada malam hari ini, kalau kita mau supaya hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati, ada shalom untuk Biak Numfor ini, maka pertama, alamat doa kita harus benar. Jangan kita merasa pada saat kita merasa diri parah, di bawah, merasa tidak berdaya, merasa tidak pantas, berserulah pada nama Yesus. Berseru pada nama Yesus, engkau akan diperbarui, didamaikan, diselamatkan, ditolong. Pada saat ini juga kita minta dalam doa-doa kita, Tuhan, aku minta berkat-Mu yang utuh. Aku mau maju rohani, aku juga mau maju secara jasmani, supaya utuh. Harga diri saya meningkat, keselamatan saya pasti, kedamaian saya pasti, sukacita saya pasti. Ada kesaksian yang luar biasa dari kehidupan saya. Sekaligus saya juga akan maju dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam kesejahteraan. Mari mintalah berkat yang utuh. Kata Tuhan pada malam hari ini, kita mau mempunyai sikap yang tepat, berdoa dan bekerja. Bekerja, kehormatan yang Tuhan berikan, memberikan yang terbaik, apapun yang Tuhan telah percayakan pada kita, berikan terbaik, maka Tuhan berkati kita. Dan terakhir, kita menantikan jawaban Tuhan dalam kepastian Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan pasti berkati Papua. Di masa lalu Papua telah diberkati Tuhan. Kalau kita lihat Papua dan sejarahnya sesuai dengan Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Itu berarti bahwa kebajikan dan kemurahan itu ada di belakang. Ada tapak-tapak di belakang saya pada saat saya menoleh ke belakang. Belakang saya lihat ada tapak-tapak kebajikan dan kemurahan. Artinya kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Berarti pada saat kita melihat ke belakang, kita bisa lihat bagaimana Tuhan telah memberkati, telah menolong, menyertai tanah Papua. Dan Tuhan pasti akan berkati tanah Papua di masa depan. Mari sama-sama kita berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri di depan Tuhan sama-sama. Semua berdiri di depan Tuhan. Kita berdiri, kita membuat komitmen di hadapan Tuhan. Kita membuat komitmen, keputusan di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat orang lain. Ini bukan untuk saya tidak penting. Yang penting adalah jawaban saudara kepada Tuhan Yesus. Jawaban saudara kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saudara yakin, saudara lihat, saudara sadar bahwa saudara harus berseru pada nama Yesus. Saudara belum sungguh-sungguh berseru pada nama Yesus. Saudara merasa terpuruk, gagal. Saudara katakan, Tuhan, aku mau berseru pada nama Yesus. Saudara katakan, Tuhan, aku mau. Saudara kemudian nanti maju ke depan. Saya akan doakan saudara di sini, sekaligus doakan mereka yang sakit. Pada saat saudara katakan, Tuhan, aku yang lemah, aku tidak berdaya, dan aku mau berseru pada nama Engkau, Tuhan. Aku mau mengandalkan Engkau. Aku berseru nama Yesus sebagai juru selamatku. Silakan saudara maju ke depan. Katakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh
dalam semua situasi kehidupan saya, aku mau menyerahkan kepada Yesus. Aku mau berseru kepada Yesus. Meskipun keadaan saya terpuruk, keadaan saya sulit, saya mau berseru kepada Yesus. Silakan datang ke depan. Kalau ada di dalam kita kata Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengejar berkat Tuhan yang utuh, rohani dan jasmani. Selama ini aku telah tertipu hanya masalah materi saja. Aku mau mengejar berkat rohani dan jasmani. Saudara maju ke depan. Katakan, Tuhan, aku mengejar, aku mau berkat sama yang aku kejar, rohani dan jasmani. Kalau saudara pelan-pelan bersadar bahwa saudara dipanggil untuk sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan telah percayakan, sungguh-sungguh bersekolah, sungguh-sungguh mau kuliah, sungguh-sungguh mau kerja, mau berikan terbaik bagi Papua. Saudara maju ke depan, maju ke depan. Katakan, Tuhan, aku mau berikan terbaik bagi Tuhan di tanah Papua. Bagi komitmen, bukan untuk saya, bukan untuk saya, untuk Tuhan. Pada saat ini, kalau kita merasa kita mau diberkati Tuhan, kita mau dimuliakan Tuhan, katakan, Tuhan, selama ini aku belum sungguh-sungguh merasakan itu. Aku belum. Saudara maju depan. Katakan, Tuhan, aku mau diberkati Tuhan, aku mau dimuliakan Tuhan, aku mau dimuliakan Tuhan. Silakan. Menjadi kesempatan yang mau maju depan, silakan. Sebelum kita akan berdoa sama-sama dengan kita. Kemudian kita akan berdoa bagi mereka yang sakit. Silakan. Baik, silakan. Mari ke depan. Mari sama-sama. Bersama-sama kita ikuti doa saya. Ikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, aku datang kepada Engkau. Aku berseru kepada Engkau. Engkau begitu baik. Engkau juru selamatku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Aku mengakui semua dosa saya, kesalahan saya, kekeras kepalaan saya. Ampuni Tuhan, dalam nama Yesus. Jadikan saya anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa saya boleh yakin bahwa Engkau menyertai aku. Engkau akan memuliakan aku. Engkau akan memberkati aku. Engkau akan menyertai aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku selalu mau berseru pada nama-Mu. Aku selalu mau mencari berkat-Mu yang utuh. Aku selalu mau bekerja dan berdoa. Dan aku mau menantikan jawaban Tuhan. Yakin, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati saya. Demi Yesus Tuhan, saya telah berdoa. Saya bersyukur saya telah menjadi anak Yesus, anak Tuhan yang dimuliakan dan diberkati kekal selama-lamanya. Amin. Bagi mereka semua yang merasa ada sakit, silahkan pegang di bagian badannya yang sakit. Kita harus ingat, dari Markus pasal 2 mengatakan, Yesus katakan, dosamu diampuni kepada orang lumpuh. Maka pemulihan hubungan dengan Tuhan itu yang paling penting. Dosa diampuni itu paling penting. Hubungan dengan Tuhan diperbarui itu paling penting. Saat kita mengakui Yesus, kita menerima Dia, kita dipulihkan. Maka sekarang kita berdoa sebagai tambahan bahwa Tuhan membuat tanda mujizat tambahan, yaitu penyembuhan bagi kita. Sebagai tanda kita menyerahkan kepada kehendak-Nya. Dia berkuasa dan Dia mampu untuk menyembuhkan. Bersama-sama kita meletakkan tangan kita di badan kita yang sakit. Kita letakkan masing-masing. Saya berdoa. Bapak Surga, Engkau melihat semua kami juga yang ada di belakang. Semua kami Tuhan, saat ini Tuhan, yang telah mengambil keputusan untuk mengikut Engkau kekal selamanya, yang mau beriman kekal selamanya. Dan selain Tuhan, kami rindu Tuhan supaya Engkau yang berkarya, Engkau yang berkuasa,
Rohnya Kudus dengan kuasa Yesus, kuasa darah Yesus menjamah, menyentuh setiap bagian kita yang sakit. Tiga perkara penyembuhan Tuhan, pemulihan, kekuatan, kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Engkau dengan kuasa-Mu Tuhan menjamah, menyentuh tiap-tiap kami, juga memberikan kepada kami pengharapan, sukacita, kekuatan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, turunlah dengan kuasa penyembuhan, Engkau menjamah tiap-tiap kami, agar kami disembuhkan, agar kami dipulihkan, agar kami sungguh-sungguh dikuatkan. Bagi kita yang masih memiliki keterikatan kuasa kegelapan, kita mau tinggalkan semuanya itu. Kita mau hanya percaya pada Yesus saja. Kita mau berserah pada Yesus saja. Pesan Tuhan kami berdoa, kuasa-Mu turun, penyembuhan-Mu turun. Dalam nama Yesus, Engkau menjamah, menguatkan, memberikan semangat, harapan, penyembuhan pada setiap kami, sehingga setiap kami dimuliakan dan diberkati kekal selama-lamanya. Amin. Silakan, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Sering ayah ini yama bise deva jabiroma beda wakanu ayabu sasar barborina faspama pasos kabiraya sheman sering yama bise shari Oseroba, Inis, Teramba. Now, Marceline, your face, love it,
bangga padamu Tuhan, karena Engkau telah selamatkan aku dari belenggu iblis. Aku memuji Engkau, aku bangga padamu Tuhan. Luar biasa. Saya teruskan sebuah lagu terakhir. Boleh kan? Lagu ACP, Aku Cinta Papua. ACP, Aku Cinta Papua. Lagu ini penting sekali karena semua daerah sama indahnya, semua di Papua sama bagusnya, sama ramahnya. Amin. Semua sama-sama ACP, Aku Cinta Papua. Hey ya, aku cinta Papua, gunung, lembah, pantai, pulau yang membesar. Suku, agama mungkin saja berbeda, tapi kita satu di Papua. Hey ya, aku cinta Papua, gunung, lembah, pantai, pulau yang membesar. Suku, agama mungkin saja berbeda, tapi kita satu di Papua. Lembah Bali yang mengatakan Puncak Jaya, Kepulauan Paidaino yang indah Raja Ampat, Danau Sipari, Jogja, Tebara, Gondamar, semua sama indahnya. Hey ya, aku cinta Papua, gunung, lembah, pantai, pulau yang membesar. Suku, agama mungkin saja berbeda, tapi kita satu di Papua. Nayak wamena tabia dia, malai kaisi abai, mana sawaropen, benairan, boy sentani. Wangi gape merauke, wangi yang berbubai, semua ramah orangnya. Hey ya, aku cinta Papua, gunung, lembah, pantai, pulau yang membesar. Suku, agama mungkin saja berbeda, tapi kita satu di Papua. Sudah waktunya kita semua bekerja sama, ciptakan Papua baru yang amat sentosa. Jujur lagi bekerja dan berdoa agar sejahtera rakyatnya. Hey ya, aku cinta Papua, gunung, lembah, pantai, pulau yang membesar. Suku, agama mungkin saja berbeda, tapi kita satu di Papua. Nayak wamena tabea dia, malai kaisi abai, mana sawaropen, benairan, boy sentani. Wangi gape merauke, wangi yang berbuai, semua ramah orangnya. Hey ya, aku cinta Papua, gunung, lembah, pantai, pulau yang membesar. Suku, agama mungkin saja berbeda, tapi kita satu di Papua. Hey ya, aku cinta Papua, gunung, lembah, pantai, pulau yang membesar. Suku, agama mungkin saja berbeda, tapi kita satu di Papua. Aku cinta Papua. Sekali lagi berikan kemuliaan yang lebih dahsyat untuk Tuhan. Luar